dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hari ini aku mau bahas satu tema yang aku rasa ini sangat relate juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang merindukan pertumbuhan dalam Tuhan. Karena bicara tentang pertumbuhan, kita pasti menginginkan yang namanya keluarga Tuhan. Bahkan kalau kita lihat bahwa setiap kali Tuhan Yesus mengajar, ya selalu ada satu kata ini, saling. Itu hubungan yang saling. Saling mengasihi, saling menghormati, saling memperhatikan. Bahkan dari awal penciptaan manusia saja, kalau saudara perhatikan, manusia itu nggak bisa hidup seorang diri. Adam yang saat itu belum jatuh ke dalam dosa, itu pun sudah dikatakan oleh Tuhan bahwa dia nggak baik kalau seorang diri. Jadi sejatinya dari awal penciptaan manusia diciptakan untuk berdampingan. Apalagi kalau kita sebagai orang percaya, ini hal yang sangat penting. Kita membutuhkan pribadi Tuhan jelas, kita membutuhkan hadirat Tuhan, tapi kita juga, atau firman Tuhan, tapi kita juga membutuhkan yang namanya keluarga Tuhan. Nah, tapi malangnya di sini, kalau aku bilang malang, kenapa? Karena beberapa orang akhirnya candu terhadap kebersamaan. Hanya suka sama keluarga Tuhannya saja, hanya menginginkan dalam kebersamaan dengan keluarga Tuhan, tapi dalam kebersamaannya tidak ada yang namanya tujuan. Nggak ada tujuan keserupaan seperti Kristus. Senangnya apa? Ngumpul aja. Kalau aku sering bilang begini, dalam kita berkomunitas atau bergereja, atau kita dalam keluarga Tuhan, kita akan masuk dalam satu hal ini. Kita akan lihat bahwa ternyata dalam perjalanannya kita akan mulai bisa menemukan kelemahan dari orang-orang yang ada dalam keluarga Tuhan. Kalau masih honeymoon period, tahu honeymoon period dalam keluarga Tuhan saudara? Kita masih suka-suka lihat, senang lihat hal yang baik saja, belum terlihat kelemahannya. Tapi karena semakin lama kenal, semakin tahu lebih dalam, dan akhirnya kita nggak siap dengan kelemahan. Kalau aku sering bilang begini, kita itu nggak suka orang itu pakai topeng, tapi mirisnya kita juga nggak siap ketika topeng itu lepas. Paham ya? Wah, ketika orang pakai topeng dia hidup dalam kepalsuan, kita bilang, waduh, wah dia lu palsu lu nggak asli, wah lu pakai topeng banget. Kita nggak suka orang pakai topeng, tapi sedihnya adalah ketika topeng itu lepas, kita pun nggak siap. Ya, kenapa? Karena ternyata banyak orang dalam kebersamaan yang mereka kejar, atau dalam kecanduan mereka dalam kebersamaan, nggak ada tujuan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Makanya saya akan memulai dengan statement ini, saudara. Nah, melakukan hal yang sama di tempat yang sama, bahkan di waktu yang sama, tidak menjamin tujuannya sama. Ya, kita hari ini bisa ada sama-sama di sini, ya, melakukan hal yang sama, beribadah bersama di tempat yang sama, di waktu yang sama, tapi belum tentu kita punya tujuan yang sama. Nah, makanya bicara tentang kebersamaan, kita harus memiliki yang namanya tujuan kenapa kita hidup dalam kebersamaan. Kalau enggak, kita akan muter-muter lagi. Kalau saya sering bilang, jadinya kita Kristen pare, dikit-dikit pahit, dikit-dikit pahit. Pahit di sini, pindah cari yang kita pikir sempurna. Enggak ada keluarga Tuhan yang sempurna, saudara. Namanya kita masih lagi berobat jalan bersama, ya kita pasti akan menemukan kelemahan satu dengan yang lainnya, saudara. Tapi kalau saudara hari ini berada di tempat ini bukan tentang saudara sekedar mencari candu akan kebersamaannya. Tapi ada goal di mana kita semua berkumpul untuk tujuan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dalam beberapa waktu dalam perjalanan saya dalam bertumbuh dalam Tuhan, saya itu suka merasa ada beban yang begitu berat yang saya alami ketika ada ekspektasi-ekspektasi yang saya taruh dalam kehidupan saya sebagai gembala di gereja, itu tidak saya penuhi. Entah dari cara saya hidup, entah cara bagaimana saya menggembalakan. Ada begitu banyak hal-hal ketika saya buat salah, saya jadi kecewa kayak, aduh kok gue gini sih. Mulai ada namanya self-blaming. Dan Tuhan ajarkan kepada saya kayak gini,
Kenapa saya punya self blaming ketika saya buat kesalahan? Karena saya pikir saya harus jadi dokter dalam gereja. Saya lupa, saya pun pasien. Saya pun lagi berubah jalan. Kolose 3 ayat 10 katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk mencapai gambar kaliknya. Jadi kita semua sejatinya masih berubah jalan, gak ada yang kebal proses, betul? Apakah ketika kita sudah punya gelar tertentu, gelar teologi misalnya, apakah gelar itu membuat kita pada akhirnya prosesnya kelar dalam Tuhan? Jelas tidak. Nah, hari ini saya akan bahas dari Kisah Rasul 4 supaya kita memahami bagaimana jemaat mula-mula hidup. Karena ini jadi salah satu patokan kita. Bagaimana kita hidup dalam kebersamaan dari bagaimana jemaat mula-mula hidup. Dalam Kisah Rasul 4, saudara, saya akan bacakan dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan dari Kisah Rasul 4 ini, latar belakang dari kisah ini kalau saudara perhatikan ya, di ayat sebelumnya ini bicara tentang jemaat mula-mula yang saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan kalau saudara perhatikan juga dalam Kisah Rasul 2, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, bahkan ketika Petrus berkhotbah dan ribuan orang bertobat, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada aksi yang berubah terhadap sesama. Bukan sekedar kitanya diberikan karunia rohani saja, tapi ada perubahan dalam kehidupan kita terhadap sesama. Kenapa? Perhatikan statement ini. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus, hatinya itu selalu ditarik ke arah Tuhan, tapi ke arah horizontal juga. Bukan hanya ke arah vertikal, kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi dengan sesama kita punya hubungan yang baik. Makanya buat saya cara kerja Roh Kudus itu bukan sekedar membuat kita rebah, tapi membuat kehidupan kita berubah. Roh Kudus bekerja bukan sekedar membuat kita mengalami manifestasi Roh Kudus, atau kita mengalami karunia Roh Kudus, tapi ada perubahan kehidupan kita. Makanya kalau saudara perhatikan bagaimana jemaat mula-mula hidup, ketika mereka mengalami namanya kuasa Roh Kudus, mereka hidup saling berbagi. Bukan mengalami namanya sekedar perubahan hidup karena kasih karunia Tuhan, tapi mereka juga mau bagi hidup untuk sesama mereka. Nah, dari sini kita akan lihat ada 4 poin yang kita bisa pelajari dari bagaimana jemaat mula-mula ketika mereka bersama, mereka punya tujuannya. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena poin yang pertama, karena mereka punya namanya kesehatian. Dalam ayat yang ke-32 kalau saudara baca, dibilang begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ada yang namanya kesehatian. Tapi terkadang ayat ini sering salah digunakan. Ada tipe-tipe orang yang cari komunitas rohani, cari gereja dengan tujuan apa? Mereka bisa manfaatkan kebersamaan Kristen yang katanya orang-orang yang penuh kasih, dan mereka manfaatkan untuk pinjam uang dan lain-lain. Ini kita juga jangan salah ngerti ayat ini. Katanya kepunyaan bersama. Ya, harusnya kan apa yang kamu punya itu punya aku juga. Kan firman bilang, no, perhatikan baik-baik saudara. Setiap firman Tuhan ada dalam kehidupan kita bukan untuk menodong orang untuk melakukannya. Tapi firman Tuhan ada untuk apa? Mendorong diri kita yang terlebih dulu melakukannya. Bukan menodong. Alkitab itu, firman Tuhan itu bukan dipakai untuk apa? Menyerang orang, tapi untuk membangun orang. Ini artinya ini saudara. Ini konsep keadilan di dalam Tuhan. Apa sih keadilan dalam Tuhan? Kalau dunia mengajarkan keadilan itu artinya begini, sama rata.
Kalau keadilan dalam Tuhan ini bicara gini, yang kuat menanggung yang lemah. Alkitab banyak sekali membahas hal ini. Kalau kamu yang kuat imannya, bantulah orang yang lemah imannya. Itu keadilan dalam Tuhan, bukan sama rata. Apalagi kalau saudara perhatikan konteks dari jemaat mula-mula ini, ada banyak orang miskin saat itu. Tapi di sini dikatakan Paulus kalau saudara perhatikan dari kisah ini, saudara bisa melihat bahwa ternyata ketika ada orang-orang yang mungkin belum dipercayakan begitu banyak berkat secara materi, tapi ada orang-orang yang dipercayakan berkat yang berlebih, mereka bagi hidupnya buat mereka. Mereka bantu mereka. Kenapa? Mereka sehati dan sejiwa. Mereka mau bertumbuh bersama, mengarah kepada Kristus. Makanya kalau saya buat statement gini, kesehatian itu bukanlah keseragaman, melainkan kesatuan dalam keragaman. Keadaan kita mungkin boleh berbeda-beda, situasi kita mungkin gak selalu baik saja, tapi kita yang lagi oke, bantu yang gak oke. Kita yang mungkin lagi gak oke, minta tolong sama yang lagi oke. Itu keberagaman yang indah, saudara. Bukan yang sekedar menuntut diperhatikan, tapi belajar memperhatikan. Bukan hanya menuntut dikasih, tapi belajar mengasihi. Jemaat mula-mula mereka menerapkan itu. Mereka punya kesatuan di dalam memandang Kristus sebagai pusat dalam jemaat mereka. Yang kedua, kebenaran. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-33 bilang begini, saudara. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Pola jemaat mula-mula saat itu, selain mereka saling berbagi satu dengan yang lain, mereka juga menjadikan Injil sebagai pusat. Mereka apa? Fokus sama apa? Menceritakan tentang kebangkitan Kristus, tentang kabar baik itu sendiri. Itu yang membuat keberagaman kita mengarah kepada kesatuan yang sejati, itu menjadi seperti Kristus. Karena yang kita beritakan itu bukan komunitasnya, tapi Kristusnya yang kita beritakan. Amin, saudara. Nah, saudara pernah lihat statement ini? Atau pernah mempercayai statement ini? Kasihi orang yang berdosa, tapi benci dosanya. Saya coba mengarahkan saudara dalam sudut pandang yang berbeda dari statement ini. Karena buat saya gini, kebanyakan dari kita ya punya yang namanya kebersamaan yang fake. Dalam bahasa Yunani dikatakan pseudo friendship. Kebersamaan, friendship, pertemanan yang palsu. Kita bilang kita benci dosanya, tapi kita mencintai orangnya. Bukankah orangnya dan dosanya itu satu kesatuan? Mari kita lihat di Matius 7. Dibilang begini, saudara. Mengapakah engkau melihat selumbar dari mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam hatimu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kalau saudara perhatikan di sini, harusnya statementnya berubah, bukan tentang kita mencintai pendosanya dan membenci dosanya, tapi kita harus begini, saudara, mengasihi pendosanya dan benci dosa kita. Emang kita gak berdosa? Kasihi orangnya, dia juga punya kelemahan, dia lagi berubah jalan, dan benci dosa kita yang menghakimi dia. Bahkan kalau saudara bilang, wah gereja kami ini gospel center, gak kayak gereja lain. Itu apakah itu gospel center? Itu pun tidak. Menghakimi, kenapa? Kita boleh menilai, bisa melihat, oh ini orang lagi sesat. Itu kita butuh penilaian. Tapi jangan sampai kita menghakimi, artinya apa? Kita melihat mereka lebih kurang dari kita. Kita lebih baik dari mereka. Itu menghakimi. Hanya karena anugerah kita ini ada. Bahkan jemaat mula-mula mereka punya kebiasaan apa? Memberitakan tentang Injil, memberitakan tentang anugerah Tuhan. Supaya semuanya sadar. Hari ini mereka berkumpul karena apa? Anugerah kasih karunia Tuhan. Demikian juga kita saat ini. Enggak ada satupun di tempat ini yang harusnya bermegah karena tindakan kita. Semua karena anugerah, saudara. Bukan karena kehebatan kita. Makanya perhatikan seperti ini, saudara. Orang yang menyadari akan kasih karunia Allah yang begitu melimpah, akan dengan mudah menolong mereka yang lagi susah dan juga yang lagi lemah. Yang ketiga, selain mereka punya kesehatian, selain kebenaran Injil selalu disampaikan, yang ketiga, di dalam jemaat mula-mula ada yang namanya
keteraturan. Perhatikan ayatnya saudara. Kisah Rasul 4 ayat 35. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan ada arahan, ada aturan sini. Entah kenapa setiap mereka saling berbagi, mengumpulkan harta mereka, mereka langsung meletakkan itu di depan kaki rasul-rasul. Lalu apa? Dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi perlu yang namanya diatur. Kebersamaan tanpa aturan akan berantakan, saudara. Ini relate dengan kita manusia ya, hidupnya mau bebas, ujungnya bablas. Kayak gitu kan? Tapi adanya keteraturan membuat apa? Kita terarahkan, saudara. Makanya perhatikan di statement ini. Keteraturan itu bukanlah batasan yang menjengkelkan. Tetapi keteraturan adalah pembebasan dari kekacauan. Mau diatur, paling susah mau diatur. Udah gini aja, santai aja, mengalir saja. Biarkan Roh Kudus bekerja. Emang Roh Kudus gak bekerja dalam keteraturan? Udah ngalir aja, kita dengar Tuhan. Bahkan perhatikan seperti ini. Hidup di dalam keteraturan menunjukkan kita mau hidup kita dibereskan supaya kita nggak tetap berantakan. Amin. Sering dengar statement ini, it's okay not to be okay. Betul, betul banget. Tapi nggak oke kalau kita tetap nggak oke. Karena perjumpaan kita dengan Tuhan harusnya mengubah kehidupan kita semakin serupa seperti Kristus. Kenapa? Saking Tuhan baik kepada kita, Dia terima kita apa adanya. Dan karena Dia begitu baik kepada kita, Dia nggak akan biar kita seadanya. Cinta macam apa biarkan orang yang kita sayang itu tetap sama. Makanya kita perlu yang namanya diatur. Ribet, emang hati kita ribet. Udahlah santai, Tuhan sayang sama kita. Iya betul, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi kenapa kita gak mau belajar terima Tuhan seutuhnya? Dia kan Tuhan yang baik, betul. Tapi Dia juga Tuhan yang mendidik. Alkitab mengatakan Tuhan menyesat siapapun yang dianggapnya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5. Saking Dia cinta sama kita, Dia gak akan pernah biarkan kita seadanya. Kita yang hidupnya dulu berantakan, ancur-ancuran, sering main di dunia. Saking Tuhan cinta sama kita, Dia jangkau kita, Dia terima kita apa adanya. Dan karena Dia sayang sama kita, Dia gak akan pernah biarkan kita seadanya. Dia akan kasih kita perintah. Kenapa? Karena Dia cinta. Jemaat mula-mula, mereka pun mengalami yang namanya hidup penuh, yang namanya keteraturan. Ada runtutannya, mereka ikuti. Amin saudara. Dan yang terakhir, ada yang namanya keteladanan. Kalau saudara perhatikan di ayat yang terakhir di 36 sampai 37 dikatakan begini. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bukan hanya ngomong doang, tapi seorang yang bernama Barnabas ini mencontohkan itu juga. Saudara tahu siapa orang ini? Dialah orang yang membawa Paulus kepada rasul-rasul. Ini orang yang habis bunuh orang Kristen. Tapi Barnabas memilih ambil resiko untuk menerima Paulus yang mengatakan bahwa dia baru berjumpa dengan Kristus. Bisa aja dia bohong gak sih? Bisa aja. Tapi Barnabas menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul. Yang lebih terkenal siapa? Paulus. Orang gak begitu kenal yang namanya Barnabas. Tapi yang sering saya bilang, gak perlu tenar, gak perlu besar, yang perlu hidup benar. Dia pun menjadi teladan jemaat mula-mula. Dia bukan hanya sekedar ngomong doang, tapi dia menjadi contoh untuk menghidupi nilai yang ada di jemaat mula-mula. Amin saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjadikan Kristus juga sebagai teladan yang sempurna untuk kita. Kenapa? Karena kita semua dipanggil untuk mengikuti jejaknya dengan setia. Paulus dengan confident ngomong ini saudara. Ikut aku karena aku Kristus. Aku ikut Kristus. Bisa gak sih kita ngomong gitu? Follow gua karena gua follow Kristus. Kita harus confident bilang, datang ke gereja kita. Karena kita jadikan Kristus sebagai pusat. Kenapa kita harus takut? Kalau kita menghidupi di area itu. Amin saudara. Makanya perhatikan statement ini. Keteladanan adalah respon kita terhadap anugerah Tuhan. Bukan supaya orang lain melihat dan mengalami betapa baiknya diri kita. Tetapi supaya orang lain melihat dan mengalami betapa baiknya Tuhan.
Orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, gak ada space di hatinya untuk memberikan kesombongan untuk dirinya lebih terlihat. Kalau kayak gitu, kita jadinya bukan mempermuliakan Tuhan, malah mempermalukan Tuhan. Kita harus jadinya hamba Tuhan, malah jadi hambatan Tuhan. Amin, tapi kita gak mau saudara, amin. Kita menyadari anugerah Tuhan. Dan kalaupun kita hidup dalam keteladanan, bukan supaya orang melihat, wah baik banget kita. No, supaya orang bisa melihat betapa baiknya Tuhan. Amin. Dan akhirnya saudara, mari hidup dalam kebersamaan yang punya tujuan. Ya, jangan sekedar mengejar kebersamaannya, candu terhadap kebersamaan, tapi nggak punya tujuan. Kita bersama saat-saat ini di tempat ini juga saudara, tujuannya adalah untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kelemahan orang lain juga bisa mengekspos kelemahan hati kita yang ternyata masih banyak PR-nya. Tapi waktu kita sadar kita pun masih lagi berobat jalan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga waktu kita berkumpul di tempat ini, kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka punya kesehatian, demikian juga dengan kita. Mereka jadikan kebenaran Injil sebagai pusat di dalam jemaat mula-mula. Mereka juga penuh yang namanya keteraturan. Dan juga semuanya gak sibuk saling mengubah, tapi saling berubah. Mereka punya yang namanya keteladanan masing-masing. Amin.